Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Sebelum memulai ibadah kita akan melihat aktivitas menghafal ayat dari teman-teman kita yang telah mengirimkan video aktivitasnya. Ini dia videonya. Hai teman-teman, saya Manuela. Efesus pasal 1 ayat 4a. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Terima kasih, dadah. Selamat siang Bu Guru. Nama saya Rowler. Saya akan menghafal Efesus pasal 1 ayat 4a yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Terima kasih. Halo, selamat sore. Hari ini saya akan membacakan Firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 4. Demikian bunyinya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Selamat siang Bu Guru. Nama saya Iger Diokano Muslim. Saya akan menghafal Efesus pasal 1 ayat 4a yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat pagi. Iya, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari anak-anak kita ucapkan bersama 3 kali merdeka. Kita mulai. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa tanggal 17 Agustus kemarin Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-76. Tuhan Yesus sudah menjaga, Tuhan Yesus sudah memberkati kita, Indonesia,
kita bangsa Indonesia boleh dijaga oleh Tuhan. Kasih Tuhan bagi kita selalu ada setiap hari kita rasakan. Tuhan selalu menjaga kita dengan kasih sayangnya dari pagi matahari terbit sampai kepada matahari terbenam. Setiap waktu kita rasakan kasih Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, anak-anak sekolah minggu silakan berdiri. Kita menyanyi pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada kita lipat tangan, tutup mata, kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Ya, silakan duduk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak, ada yang pernah sakit? Bapak Guru Valen pernah sakit? Tidak pernah. Oh, Bapak Guru Valen tidak pernah sakit dari kecil sampai besar. Pasti pernah rasakan yang namanya sakit. Iya, entah ada sekarang yang sedang demam, pernah sakit demam, panas, batuk, beringus. Iya, nah kalau kita sakit atau saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Wah, bagaimana caranya? Tuhan Yesus tolong kita melalui Papa dan Mama yang menjaga kita, memberikan kita obat supaya bisa sembuh. Kemudian yang masuk rumah sakit ada dokter dan suster juga yang merawat, yang memeriksa kita. Juga ada saudara-saudara kita, kakak atau adik yang menemani kita saat kita sakit. Itulah pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tolong kita supaya kita sembuh dari sakit kita. Seperti kata pemazmur, kita juga mau memuji Tuhan. Yang punya Alkitab dan bisa membaca, ayo buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Kita mulai. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Nota. Kepada Ibu Guru Nota dengan kasih disilakan. Halo, selamat hari Minggu buat semuanya dan salam sehat buat kita. Merdeka, merdeka. Ya, terima kasih Ibu Guru Sari yang sudah mempersilahkan kepada Ibu Guru saat ini untuk menyampaikan cerita Alkitab. Ya, kita bersyukur anak-anak sekolah minggu, kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan
sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, ibu guru pernah sakit. Ibu guru merasakan bahwa Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan memakai banyak cara supaya ibu guru sehat kembali. Ya, cara-cara itu Tuhan pakai melalui teden. Di bawah ini ada gambar obat. Ya, kenapa Tuhan memakai cara ini? Ya, obat kita bisa minum dan reaksi obat kita bisa sembuh. Tuhan juga memakai cara yaitu ada dokter, ada perawat, dan ada tim kesehatan yang lain. Kenapa Tuhan pakai mereka? Tuhan pakai mereka untuk memeriksa kita, supaya dia tahu penyakit kita apa. Dan dokter bisa memberikan kita obat untuk diminum dan kita bisa sehat kembali. Ya, kalau sakit kita di rumah, ya tidak sembuh-sembuh, ada rumah yang khusus orang sakit, yaitu rumah sakit. Di rumah sakit kita bisa dirawat, kita bisa diperiksa selalu oleh dokter dan perawat, sehingga kita bisa sehat dan kita bisa pulang ke rumah. Tuhan juga memakai orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu guru sekolah minggu. Tuhan pakai mereka untuk mendoakan kita, supaya kita dikasihani dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan juga memakai orang tua kita. Ada mama kita, ada papa yang selalu merawat dan menjaga kita. Sehingga kita juga boleh sehat. Dan terlebih ada yang lebih berkuasa. Ada yang lebih hebat, lebih dahsyat. Yang sanggup memulihkan dan menjaga dan menyembuhkan kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia selalu menjaga kita anak-anaknya dan menolong kita anak-anaknya. Anak-anak yang ada di rumah, saat ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan sama-sama dari Alkitab. Namun kita akan mendahuluinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami semua. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengar cerita Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Alkitab itu benar. Dan kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Naaman. Ya, mungkin nama ini jarang kita dengar. Naaman ini dia adalah seorang panglima tentara di Aram. Naaman ini dia sedang sakit. Ada luka di mukanya, ada luka di tangannya, bahkan di semua badannya. Luka ini sangat susah disembuhkan pada saat itu karena belum ada obat, belum ada rumah sakit, belum ada dokter. Luka ini orang-orang biasa menyebutnya adalah kutuk. Luka ini disebut juga bahwa itu adalah hukuman. Luka itu namanya adalah kusta. Ya, penyakit itu adalah namanya penyakit kusta. Penyakit yang susah disembuhkan pada saat itu.
Naaman pun sedih dengan penyakit yang ia alami. Tetapi di rumah Naaman ada seorang perempuan muda yang bekerja sebagai seorang pelayan di sana. Ya, perempuan ini adalah orang Israel. Dia mengenal dan mengetahui tentang Imam Elisa. Dia juga mengetahui bahwa Elisa ini mempunyai Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan yang selalu disembah dan diagungkan dan dibesarkan oleh Imam Elisa. Sehingga Tuhan ini selalu membuat kuasa dan mujizat bagi semua orang. Ya, perempuan ini menyuruh Naaman untuk pergi menjumpai Elisa. Tuhan memakai banyak cara untuk proses kesembuhan Naaman. Akhirnya Naaman mempersiapkan dirinya. Dia juga mempersiapkan hadiah yang besar. Hadiah yang sangat mahal nantinya buat Elisa ketika dia sembuh. Naaman pergi menjumpai Elisa. Dia ingin bertemu dengan Elisa. Tetapi apa yang terjadi? Elisa tidak ingin bertemu dengan Naaman. Sehingga Naaman marah-marah. Apa ini Elisa? Saya sudah jauh-jauh datang. Saya mau bertemu dengan dia. Tapi dia tidak mau menjumpai saya. Dia marah-marah. Naaman ini marah-marah. Lalu Elisa menyuruh pelayannya untuk pergi menemui Naaman. Dan menyampaikan kepada Naaman bahwa Tuan, ada pesan dari Tuan saya Elisa. Katanya Tuan harus pergi ke Sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali. Naaman semakin marah. Apa? Saya disuruh pergi ke Sungai Yordan. Air di Sungai Yordan itu sangat bau sekali. Di sana juga itu airnya sangat kotor sekali. Masa saya mau pergi mandi ke sana? Tetapi sambil marah-marah, kesal, Naaman ternyata tetap mendengar apa yang diperintahkan pelayan Elisa tadi. Dia pergi ke Sungai Yordan, dia turun ke bawah, dan dia menyiram air semua bagian tubuhnya yang luka. Dan apa yang terjadi? Luka-luka yang ada di tubuh oleh Naaman, semuanya sembuh. Semuanya sehat kembali, tidak ada lagi bekas-bekas luka pada badan dan semua tubuh Naaman. Itu semua karena kuasa Tuhan. Tuhan memakai banyak cara. Tuhan memakai pelayan Naaman, perempuan yang tinggal di rumah Naaman. Tuhan memakai Elisa. Tuhan memakai pelayan Elisa. Tuhan juga memakai Sungai Yordan dan air yang ada di Sungai Yordan untuk kesembuhan Naaman. Banyak cara yang Tuhan pakai supaya mendatangkan kesembuhan bagi Naaman. Nah, anak-anak yang di rumah, kita pun anak-anak sekolah minggu, Tuhan bisa pakai untuk menolong orang lain. Contohnya, di rumah, mama kita lagi sakit misalnya. Mama sangat susah untuk berjalan jauh atau ke dapur ambil air minum. Tetapi Tuhan memakai anak sekolah minggu. Nak, ambilkan mama dulu air di dapur. Nak, ambilkan dulu mama obat. Mama mau minum. Nah, anak yang dengar-dengaran pasti akan membantu orang tuanya. Dia akan berlari dan memberikan obat dan minuman kepada mamanya sehingga mamanya sembuh. Itu cara Tuhan memakai anak sekolah minggu untuk menolong orang tua. Sama seperti tadi, banyak cara yang Tuhan pakai untuk kesembuhan Naaman. Nah, ketika Naaman sudah sehat, sudah sembuh, dia pergi menemui Elisa. Dia membawa banyak hadiah. Dia membawa banyak hadiah untuk diberikan kepada Elisa. Elisa, terima kasih untuk pertolonganmu. Iya, saya akan memberikan hadiah kepadamu. Nah, hadiah ini terserah kamu mau pakai untuk apa. Dan satu lagi Elisa,
Saya berjanji bahwa saya akan menyembah Tuhanmu. Tuhan yang sangat berkuasa. Saya akan menyembah Dia seperti kamu menyembah Dia. Saya tidak akan menyembah lagi kepada dewa-dewa. Wah, Elisa senang mendengar apa janji Naaman. Tetapi Elisa berkata, Naaman, saya tidak akan menerima hadiah ini. Hadiah yang begitu banyak ini. Karena bukan saya yang menyembuhkan kamu. Tetapi yang menyembuhkan kamu adalah Tuhan. Dia yang berkuasa. Dia yang sudah memberikan mujizat kepada kamu. Sekarang ambillah hadiah ini dan kembalilah pulang ke rumahmu. Nah, Naaman melakukan apa yang disarankan oleh Elisa. Dia akan pulang kembali ke rumahnya dengan membawa hadiah. Tetapi ada yang bernama Gehasi. Gehasi ini adalah pelayan Naaman, pelayan Elisa. Ya, Gehasi adalah pelayan Elisa. Dia melihat, banyaknya itu hadiah yang mau dikasih kepada Elisa. Masa dia tidak mau terima? Elisa kan tidak tahu. Kalau begitu, saya buru Naaman. Ya, dia mengejar Naaman. Tuan, tuanku Naaman, tunggu. Wah, iya kenapa? Kamu kenapa? Saya ini adalah Gehasi. Saya pelayan Elisa. Tuan, hadiah itu ternyata tuanku Elisa, dia mau kasih sama saya saja hadiah itu, nanti saya serahkan kepada Elisa. Oh, baik-baik, saya akan serahkan hadiah ini kepada kamu. Nah, Gehasi senang sekali. Wah, banyak sekali hadiah ini. Saya bisa kaya raya. Gehasi ambil semua hadiah itu, lalu dia bawa pulang ke rumahnya. Dia pikir Elisa tidak tahu. Tetapi Elisa adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Tuhan selalu menunjukkan cara supaya Elisa selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, ketika Gehasi datang kepada Elisa, Elisa memanggilnya, Gehasi kemari. Wah, Gehasi, saya tahu apa yang telah kamu lakukan. Gehasi kaget, masa dia tahu? Gehasi, kamu telah melakukan suatu kesalahan. Naaman telah sembuh dari penyakitnya. Tapi kamu yang akan menggantikan Naaman. Ya, penyakit yang dialami oleh Naaman beberapa saat yang lalu, kamu yang akan mengalaminya. Wah, Gehasi kaget. Wah, saya akan sakit seperti Naaman. Iya, ternyata Elisa menghukum Gehasi dengan penyakit kusta. Gehasi dan semua keluarganya, bahkan keturunan-keturunannya pun mengalami penyakit kusta. Itu karena dia tidak melakukan hal yang benar. Itu karena dia tidak melakukan kebenaran di hadapan Elisa dan terlebih di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi ini. Bersukacitalah semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Bahannya terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan yang telah kita dengar sama-sama terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan membacakan sama-sama untuk kita dengarkan sama-sama. Ibu Guru bacakan di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 6 sampai 7.
Anak-anak yang punya Alkitab sudah bisa membaca, boleh membacanya. Dan ibu guru yang akan membacakan bagi anak-anak yang belum pintar membaca, tapi bisa mendengar dengan baik, ibu guru yang bacakan ya. Mari kita membaca. Naaman disembuhkan. Ayat yang ke-6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustahnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustahnya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca bersama. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus hebat, Dia bisa menolong, menyembuhkan kita dari penyakit kita. Dan apapun yang kita rasakan, Tuhan Yesus selalu hebat bagi kita. Anak-anak sekolah minggu, kita menyanyikan pujian Yesusku hebat. Silakan berdiri, kita pakai gerakan. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Itu karena Yesusku. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas Yesus. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Kita akan memberikan persembahan. Uang persembahannya silakan dilipat dengan bagus. Ya, nanti uang persembahannya ditaruh di dalam amplop. Dan silakan diberikan kepada guru sekolah minggu terdekat. Nah, bisa juga ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Oleh orang tuanya silakan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Doa syukur dan doa syafaat oleh Ibu Guru Nota. Anak-anak yang di rumah, kita akan sama-sama berdoa. Berdoa buat persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan pada pagi ini. Kita juga berdoa buat keadaan kesehatan kita. Ya, yang sakit kita doakan. Terus kita juga berdoa semoga Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Dan terakhir nanti kita doa Bapa kami sama-sama. Mari duduk manis, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menyayangi dan mengasihi kami selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami pada saat ini beribadah bersama-sama. Walaupun ibadah kami masih melalui HP, TV,
Tapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Ya Tuhan kami bersyukur buat persembahan yang telah kami berikan pada pagi ini. Tuhan berkati supaya boleh dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan kami yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat kami semua, baik anak sekolah minggu, orang tua, tante dan om, teman-teman kami, bahkan tetangga kami ya Tuhan. Yang saat ini jika mereka sedang sakit, kiranya Tuhanlah yang akan selalu mengasihi mereka. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan memakai banyak cara untuk kesembuhan. Tuhan memberkati obat, minuman, makanan, orang tua, dokter, dan banyak cara lagi. Kiranya dari semuanya itu Tuhan, mereka boleh sembuh. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu menjaga kesehatan kami. Ajar kami untuk selalu meminta dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu mengasihi kami. Ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini. Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dari Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9 firman Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Tuhan Yesus selalu menolong kita, karena itu kita harus selalu bergembira. Anak-anak silakan berdiri. Dan kita menyanyikan pujian Saya Bergirang. Ayo dengan penuh semangat, tepuk tangannya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi atas cinta Tuhan, siapkanlah selalu berdoa. Anak-anak sekolah minggu, kita akan terima berkat Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat untuk bersekolah minggu dan jangan lupa jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Merdeka.